Enggak Nathan, maaf Nathan ya, maaf kali Nathan. Ini maaf Nathan. Kau Apa? bisa Waduh. lihat layar nggak Nathan? Kalau kalau nggak bisa biar kumudahkan gitu loh, biar aku aja yang operasikan. Aduh, aduh. Itu nggak penting, Bang Faruk. Itu nggak penting. Kok nggak penting kayak mana kita PK-nya? Cuma dari tadi Ya udah, kalau Anda tidak mau melanjutkan, ya sudah nggak masalah. Ya kan nggak aku masalah. tahu dari tadi ngundang Apalagi kalau waktunya. Mana? Makanya aku bilang kau nengok atau tidak. Kalau kau tidak nengok, aku yang nanti ngundang ah, kau. kan tadi saya sudah minta samamu kirim waktunya. Gimana sih kau? Sudah Aduh, kita Tuhan sudah Islam, Islam. sudah kita kirim waktunya. Makanya aku kirim. Nggak ada, nggak muncul di sini, Bang. Nggak muncul di sini, Bang. Batalkan yang di sana, Astaga. batalkan. Coba batalkan yang di sana, batalkan. Bagaimana batalkan muncul aja kagak? Gimana sih? Ini orang muncul aja kagak batalin. Apanya yang dibatalin? Aduh, aduh. Ah, ini baru muncul. Aduh. Dari tadi framing. Mana? Dibilang nggak muncul. Tar, sabar. Gak ada kesabarannya. Sabar. Oke, teman-teman. Oke ya, teman-temannya. Tadi padahal saya sudah itu cuma sampai ayat 13. Padahal saya katakan 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16. Di mana di ayatnya yang ke-14 di sana dikatakan apa? Janganlah engkau malu ketika engkau menderita sebagai seorang Kristen. Atau kalau dalam bahasa Ibraninya apa? Mesihim. Atau bahasa Inggrisnya Mesianik. Mesihim itu artinya adalah pengikut Mesias. Kristen atau Kristianus dalam bahasa Yunani artinya adalah pengikut Kristus. Ya. Nah, itu dikatakan oleh Yesua dalam Markus 9 ayat 41. Ya, bahwa pengikut-pengikutnya, murid-muridnya itu adalah pengikut Mesias. Ya, dalam bahasa Ibrani Mesihim. Nah, itu saya sudah katakan tadi, saya sudah jelaskan, tapi ulang-ulang. Aduh, kenapa ya kalau diskusi sama Islam ini teman-teman itu harus diulang-ulang gitu loh. Bingung saya jadinya harus menjelaskan seperti apa. Sebelum Bang Faruk naik pun tadi teman-teman, Islam yang naik di room saya ketika diskusi ulang-ulang. Begitu pula Bang Faruk, ulang-ulang sudah dijelaskan. Ya, diulang-ulang. Ini saya bilang, kita bahas yang esensial aja. Kita bahas isi daripada ajarannya. Apa isinya, ya kan? Nah, saya sudah menjelaskan tadi isi ajaran daripada apa yang saya anut. Sementara Bang Faruk itu belum menjelaskan. Cuma menjelaskan Quran surah Ali Imran ayat 19, surah Al-Maidah ayat 3, tapi tidak menjelaskan isi ajarannya. Gitu kan? Kan saya tadi menjelaskan juga tentang isi ajaran. Makanya saya bilang dari awal kan, kita bahas tentang esensialnya, tentang isi ajaran yang kita anut. Kalau 13 saya katakan Mesihim artinya pengikut Mesias, ulang lagi gitu kan. Mesias itu siapa? Itu Yesua. Harus diulang-ulang sih, saya capek loh diskusi sama orang yang harus ngulang-ulang. Saya kayak lagi diskusi sama anak TK jadinya harus diulang-ulang. Kan anak TK gitu kan teman-teman. Kalau bertanya itu diulang-ulang teman-teman. Gitu kan. Begitu pula dengan ini. Harus diulang-ulang. Saya sudah jawab padahal. Nah makanya. Nah kalau Anda menjelaskan juga, tolong dong Bang Faruk. Saya minta dengan hormat nih Bang Faruk. Tolong sekali. Jelaskan isi ajaran Anda gitu loh Bang Faruk. Jangan cuma klaim-klaim.
Islam agama yang diridhoi di sisi Allah. Islam agama yang disempurnakan Allah. Isi ajarannya mana? Gitu loh. Kan tadi saya sudah menjelaskan isi ajaran yang saya anut dari Yeshua. Ya kan? Jadi tolonglah Bang Faruk, jelaskan isi ajaran Anda. Saya dari tadi nunggu loh Anda menjelaskan itu. Tapi ternyata tidak menjelaskan apa-apa gitu loh dari tadi. Ujung-ujungnya nyerang pribadi kayak tadi gitu kan. Kita diskusi macam apa kalau cuma begitu? Ya. Sampai sekarang nih saya diskusi sama Islam, semuanya itu pasti akan nyerang pribadi loh teman-teman. Oknum-oknumnya, ya kan? Pasti nyerang pribadi, termasuk ini. Ya, saya sudah jawab ya Bang Faruk ya, bahwa 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 16 di sana berbicara tentang kita yang tidak boleh malu menjadi seorang Kristen atau Kristianus dalam bahasa Yunani, Mesihim dalam bahasa Ibrani, Mesianik dalam bahasa Inggrisnya. Itu loh Bang Faruk. Saya sudah jelaskan dari tadi, jangan diulang-ulang lah Bang Faruk. Masa kita mau kayak yang Anda bilang helikopter gitu kan? Muter-muter kita nanti. Kita bahas isinya aja, esensialnya aja gitu loh. Tuh, ya. Jadi teman-teman yang di bawah, ya, jika kemudian ya saya menjelaskan dari tadi itu diulang-ulang, ya silakan kalian nilai sendirilah, ya kan? Ya, silakan kalian nilai sendiri seperti apa diskusi ini kalau diulang-ulang. Tuh, ya kan? Alhamdulillah sahabat. Dikirim, sekarang giliranmu yang bisa mengirim. Sebentar ya, saya saya nggak ngerti cara ngirimnya gimana. Ya, teman-teman ya, nanti saya Bang Faruk akan sampaikan kepada teman-teman ya, kenapa saya membahas tentang fisik dia. Karena ini penting. Kenapa saya mengarah ke situ, teman-teman? Tapi saya harus tahu dia ini siapa dulu. Ajaran dia ini bersumber dari siapa dulu. Kitabnya apa dulu gitu loh. Jangan saya kasih nanti referensi kitab, ternyata itu bukan kitabnya dia gitu loh. Kan konyol saya di situ. Iya, panas HP-nya Bang. Karena panas HP-nya Bang. HP saya kalau panas begitu teman-teman ya. Makanya kita nggak bisa lama, ini paling 1 jam lagi kita pakai teman-teman ya. Nah, kita sudah baca ini apa Nathan ya dalam 1 Petrus 4 nomor 12 ya sampai dengan 16. Ini tidak ada kata-kata mesianik di sini. Ali Imran 19 dinul Islam, Al-Maidah Islam, Ali Imran 110 ada tertulis Islamnya. Ini nggak ada kata-kata mesianik di sini. Mana di sini? Kan udah saya bilang tadi, ini pengajarannya Yesus, gitu loh. Tapi bukan kepada orang-orang mesianik. Ini surat-suratnya Petrus kepada orang-orang yang bukan mesianik karena tidak ada korelasi dengan mesianik. Tapi maaf Nathan ya, kali ini saya harus berbicara kepadamu Nathan. Kenapa saya berbicara tentang fisik Nathan? Entahlah kau percaya dengan kitab ini dan entahlah ini kitabmu kau anggap apa tidak, gini loh Nathan. Kenapa saya membahas fisikmu? Makanya saya bilang bagi teman-teman ya, kalau ini si Nathan ini dianggap Kristen ya, nih. Dalam Imamat 21:18, orang cacat itu dilarang mengajar Nathan. Jangan tersinggung loh ya Nathan ya, jangan tersinggung. Ini ketetapan di dalam Yahudi. Kau jangan tersinggung Nathan ya. Jangan tersinggung Nathan, saya minta maaf jangan tersinggung. Ini untuk Yahudi sebenarnya Nathan, bukan untuk kau bukan Yahudi. Saya omongkan ini, makanya saya minta tadi apa kitabmu Nathan. Kalau kau berani mengatakan kitabmu adalah Taurat, maka aku tunjukkan ini. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, cuman. Orang yang terlalu panjang anggota badannya. Tidak boleh, karena akan ada kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh dia, kesesatan-kesesatan, kesalahan dalam penyampaian disampaikan oleh dia. Dari tadi aku mau kasih kitab Imamat 21 ini tadi, tapi kok nggak menyebut nama?
Mesianik ini bersumber dari ajarannya siapa? Ini kita baca ya. Imamat 21. Ini kita baca Imamat 21 Nathan nih. Nih, kau jangan tersinggung Nathan. Makanya teman-teman, dia ini bukan Kristen. Kalau dia di Kristen, harusnya pendeta-pendeta dia menahan dia, nggak boleh bicara. Kalau berpegang kepada kitab Imamat, ini nggak boleh. Orang kayak gini nggak boleh ngomong tentang agama. Bahaya. Nggak boleh. Nih, ya. Kita buka nih. Dari nomor 10 ini. Jangan ia dekat kepada semua mayat. Bahkan jangan ia menajiskan diri. Dekat mayat aja nggak boleh Nathan. Jangan ia keluar dari tempat kudus. Supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allah. Karena minyak urapan Allah yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Ini perkataan Tuhan Nathan ya. Bukan Tuhanmu sebenarnya. Tuhan Yahudi ini. Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan. Seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau dirusak kesuciannya ataupun perempuan sundal. Jangan diambil melainkan harus seorang perawan. Supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang-orang sebangsanya. Sebab akulah Tuhan yang mengkuduskan dia. Tuhan berfirman kepada Musa. Makanya aku bilang ya, ini sebenarnya bukan untuk Nathan, Bani Israel. Ya, kepada Musa Bani Israel. Katakanlah kepada Harun begini, setiap orang di antara keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya, udah, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan setapan Allah. Gak boleh lakukan persembahan. Karena setiap orang, gini ya, karena setiap orang, mana 18 tadi, karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang cacat mukanya, atau orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kakinya, ini ada ketentangan semua ini. Ada ketetapan semua ini. Nih, setiap orang dari keturunan Imam Harun bercacat, semua ini ada ini. Bagaimana bisa kau jadi apologet tapi fisikmu kayak gitu? Tapi maaf Nathan, aku bukan nyerang fisik kalau dikomparasi dengan Imamat 21. Gak boleh Nathan, kau mundur dulu, kasih yang lain. Karena apa? Karena Imamat 21 itu melarangnya. Ada kerusakannya, nanti setelah ini kau bilang, nyerang pribadi. Aku bukan nyerang pribadi, makanya dari tadi Nathan maaf, aku bilang, aku diawali dengan kata maaf. Aku mencobai dulu. Aku harus tahu dulu ajaranmu bersumber dari mana. Kalau kau akui ajaranmu tidak bersumber dari Yahudi, tidak ada korelasinya dengan Yahudi, ya kan? Silakan kita diskusi. Tapi kalau ternyata ajaranmu bersumber dari Yahudi, kau salah. Imamat 21 menyatakan kau salah. Gak boleh kau muncul sebagai pengajar. Bahkan sebagai apologet itu kau gak muncul. Gak boleh muncul. Mendekati tempat kudus aja kau gak boleh. Mendekati tempat kudus kau gak boleh. Gitu loh. Maaf nih Nathan. Karena kau, maaf ya Nathan ya, dari ciri-ciri fisiknya kau bercacat. Paham Nathan? Jadi silakan Nathan jelaskan dulu. Ajaran Mesian ini bersumber dari mana? Adakah korelasinya dengan Yahudi? Kalau ada korelasinya dari Yahudi, kita jangan diskusi lagi. Karena kitab Yahudi dalam Ulangan 21, Imamat 21 tadi sudah menjelaskan kepada kita Nathan ya. Cari yang lain aja Nathan, silakan. Bersumber dari siapa ini ajaran Mesian ini? Silakan. Yang lain aja suruh mundur. Si Nathan di belakang aja, jangan jadi pengajar kalau ada korelasi dengan Yahudi. Udah. Oke, teman-teman. Dia membawa dalam Imamat 21 ayat 18 ya. Di sini memang betul bahwa orang cacat itu tidak boleh mendekat. Mendekat kemana? Ke tempat kudus Elohim, yaitu bait Elohim. Tetapi, makanya saya selalu katakan apa? Ini ayat ini berbicara tentang apa? Tempat kudus Elohim, yaitu bait Elohim, yaitu Betel, itu hanya boleh dimasuki oleh para imam-imam. Hanya imam yang boleh melayani di dalam bait kudus Elohim pada zaman itu. Ya, hanya imam. Ya. Nah, makanya pada waktu itu semua bentuk persembahan, semua bentuk kurban itu dilakukan oleh para imam. Ya, bukan oleh orang-orang seperti biasa. Ya kan? Bukan oleh orang-orang biasa, bukan. Tapi hanya imam yang boleh melakukan itu.
dan itu digenapi di dalam perjanjian baru oleh Yesua sebagai imam besar agung dalam Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 15, di mana Yesua sebagai imam besar agung kita. Jadi konteks dari imamat 21 ini, Bang Faruk, ini ketetapan Elohim bagi orang-orang yang tidak boleh mendekati Bait Kudus Elohim. Karena yang boleh melayani, yang boleh mengajar di dalam Bait Elohim itu hanyalah para imam. Hanya para imam yang boleh. Ya. Tetapi ketika Yesua datang ke dalam dunia sebagai manusia, dia telah menggenapi itu. Dia telah mewakili kita semua sebagai imam besar agung. Dan mohon maaf Bang Faruk, saya mengajar bukan di dalam Bait Elohim, Bang Faruk. Ya kan? Firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk supaya kami memberitakan firman Tuhan kepada segala bangsa. Inilah yang saya lakukan lewat sosial media ini, karena sosial media ini itu mencangkup banyak orang. Gitu loh. Ya. Jadi percuma Anda bawa imamat 21 ini kepada saya untuk mengframing saya. Karena apa? Karena saya tahu konteks dari ayat ini adalah tentang imam-imam aja yang boleh melayani di dalam Bait Elohim. Saya paham itu. Dan saya nggak melayani di Bait Elohim, Bang Faruk. Saya melayani di sosial media. Seperti apa yang diajarkan oleh Yesua dalam Matius 28 ayat 9 sampai 40. Nah, itu juga dilakukan oleh para rasul seperti Petrus, 1 Petrus 3 ayat 15 sampai dengan 16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah dalam segala waktu dalam mempertanggungjawabkan imanmu kepada tiap-tiap orang yang meminta mengenai pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan penuh hormat dan dengan hati yang murni, supaya mereka yang memfitnah karena kebenaran yang ada pada menjadi malu oleh karena fitnah mereka itu. Ya, itu jadi percuma Anda bawa ayat yang tadi untuk mengframing saya. Saya paham ayat itu. Nah, saya sudah menjelaskan tadi dalam Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 16, kata Kristen di sana dan itu adalah bahasa Inggris dari Mesihim tadi, Bang Faruk. Ya, ini makanya saya bilang ini saya harus mengulang-ulang jadinya. Kalau begini, saya harus mengulang-ulang apa yang saya jelaskan sebelumnya. Sementara Anda tidak pernah mendengar apa yang saya jelaskan. Dan sampai sekarang, mohon maaf Bang Faruk, Anda belum ada menjelaskan isi ajaran Anda. Belum ada Anda menjelaskan isi ajaran yang ada di dalam Islam. Seperti apa ajaran Islam sudah dibawa juga sih. Gitu loh. Jadi tolong dijawab itu Bang Faruk. Dari tadi loh saya nunggu Bang Faruk. Udah sekitar 20 menit atau 30 menit kita diskusi. Nggak ada Anda menjelaskan tentang isi ajaran Islam itu seperti apa. Gitu kan. Sementara saya dari tadi ulang-ulang menjelaskan kepada Anda. Anda nggak nyampe-nyampe otaknya. Aduh. Berat saudara. Ya kan. Kenapa sih diskusi sama mereka-mereka ini saya harus mengulang-ulang, teman-teman? Kenapa gitu loh? Harus mengulang-ulang. Menggunakan ayat tadi untuk mengframing saya. Padahal itu ayat itu konteksnya tentang pelayanan di dalam apa? Silakan. Itu nggak sadar dia waktunya habis. Maka Oke. gimana sih Nathan ini? Dah. Oke. Dah. Silakan. Bagaimana kita diskusinya bisa maju sementara kok nggak maju-maju? Aku ketika mengatakan ajaran Islam ini bersumber daripada Allah, kau kan nggak bantah ini. Sudah kau okekan, lalu kau masuk ke dalam esensialnya. Tapi pertanyaanku ini nggak maju atasmu.
Mesianik ini bersumber dari siapa? Tunggu dulu lah. Analoginya gini Nathan, kok jualan di kedai, kau buka warung, kau bilang beli gula, kau kasih garam. Bukan loh, gula, garam kau kasih lagi. Gula, kau paksa kasih garam. Kan gak mungkin ku terima garammu. Aku mintanya gula, aku belinya gula, kau paksa aku nelan garam. Gimana? Ya nggak maju-maju lah, nggak akan pigi-pigi aku dari warungmu, aku akan tetap ke warungmu. Terus kau bilang mau beli apa lagi, Faruk? Ya aku nggak mau bilang beli apa lagi lah. Orang gula aku belum kau kasih, yang kau kasih garam. Kau jelas dulu, katakan ke kami, ajaran mesianik ini bersumber dari sini loh Faruk. Kitab sucinya mesianik ini loh Faruk. Kenapa aku tanya ini Nathan? Kalian mesianik ini dianggap bidat, sesat oleh kekristenan. Kalian dianggap sesat oleh kekristenan. Gak berani aku mengutip isi Bible dan Kejadian sampai Wahyu untuk mengkonter kau. Karena apa? Kristen, Protestan, Katolik dan semua denom itu tidak membenarkan kalian orang mesianik. Maka aku tanya tadi kan, mesianik ini ajarannya dari siapa? Satu, kitab sucinya apa? Dua, kau kasih tahu lah. Nanti ketika aku menyerang kau atau mengkonter kau dengan kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, aku nggak disalahkan sama teman-teman Protestan, Katolik dan yang lainnya. Karena kau sendiri mengakui nih ya, kitab suci kau Kejadian sampai dengan Wahyu. Begitu. Bagaimana kita mau maju? Makanya aku bilang ketika aku tunjukkan di dalam Imamat 21 ini, aku bilang jangan kau tanggapin. Karena belum tentu ini kitab sucimu. Kalau kau memang Kristen Protestan silakan kau tanggapin. Kalau kau sudah nyatakan bahwasanya Kejadian sampai Wahyu adalah kitabmu. Nah, ini membuktikan bahwasanya kau memang bukan Protestan dan Katolik. Gitu loh. Karena apa? Karena kau tidak memberikan pengajaran dalam kitab Imamat 21 itu sesuai dengan konteksnya. Mendekati mezbah saja tidak bisa. Mendekati mezbah saja tidak bisa, apalagi menjelaskan Taurat. Orang cacat, Nathan, orang cacat. Jangan tersinggung kau, karena ini ada konteksnya di sini. Orang cacat mendekati mezbah saja bagi kelas para imam tidak bisa. Apalagi bercerita ataupun apalagi menjelaskan Taurat. Mikir kau. Kau jangan baper di sini seperti Mikana, nanti kau nangis si Faruk jarang pribadi, si Faruk jarang pribadi. Tapi itu jangan dulu kau tanggapi karena belum tentu itu kitab sucinya kau. Kalau itu kitab sucinya kau dan kau baru pegang kepada imamat itu tadi, kan gitu. Harusnya kau nggak kayak gini. Kau nggak buka komal. Gitu loh, kau nggak buka komal, kau nggak buka pengajaran, kau nggak boleh punya hak menjelaskan Taurat, nggak menjelaskan tentang kitab suci. Kan masih banyak Kristen-Kristen yang sempurna, Kristen-Kristen yang sehat. Maaf cakap Nathan, yang matanya sehat. Mereka kasih kesempatan, jangan kau. Itu tujuannya supaya apa? Supaya jangan ada kesalahan dalam pembacaan, penyampaian dan juga pemahaman. Bayangkan mendekati mezbah saja, mendekati tempat kudus saja nggak boleh loh, imam loh. Apalagi orang kayak kau bukan imam, bukan keturunan Harun. Yang ini yang nggak pernah diingatkan sama orang-orang mesianik ke kau. Karena apa? Karena antara kau dengan si Mikana ada mesianik lainnya, kalian tuh mengarang ngidul aja kalian. Orang seperti kau dan Mikana lah yang mengobrak-abrik ajaran Protestan, mengobrak-abrik ajaran Katolik yang sudah ada sejak dahulu. Kalian obrak-abrik tambah berantakan. Jangan paksakan dulu abangnya Nathan ya untuk maju diskusinya, menjelaskan esensial ajaran Islam. Sebelum si Nathan itu mengakui dulu, sebut namanya. Mesianik ini ajaran dari siapa? Kitab sucinya apa? Kasih dulu lah biar aku punya bahan, punya literasi ketika mengcounter atau menjelaskan imanku gitu loh, ajaranku. Dan bagi teman-teman di bawah, jangan salah paham teman-teman ya. Saya membahas ini bukan merendahkan pribadinya, nggak boleh teman-teman. Nggak boleh kita menghinakan fisik seseorang, itu tidak boleh. Kalau tidak ada konteksnya. Tapi ini yang saya sampaikan ini ada konteksnya. Ada konteks yang mengarah ke sana. Kalau di dalam Islam tidak ada ajaran seperti itu.
Di dalam Al-Quran tidak ada ketentuan seperti itu. Tapi di dalam Taurat, dalam khusus kitab Imamat 21 ada ketetapan seperti itu. Dan si Nathan mungkin salah, lupa bahwasanya Bang Faruk ini Master Bibel, lupa dia. Silakan Nathan, ya dijawab dulu Nathan. Mesian ini bersumber dari siapa? Kitab sucinya apa? Nanti coba dibicarakan secara internal sama si Mikana dan mesianik lainnya. Nah, saya yakin dan percaya mereka itu sebenarnya mau bilangkan ke kau juga ya, supaya mundur. Jangan kau jadi apologet, jangan bicara tentang mesianik. Cuman mungkin mereka segan samamu, takut mereka kau tersinggung. Tapi ya kebenaran itu harus disampaikan. Gak ada, tunjukkan sama aku imam-imam Yahudi yang cacat. Mana ada? Tunjukkan sama aku rabi-rabi Yahudi yang cacat, cakap yang juling matanya, menjelaskan tentang Taurat. Mana ada? Nggak boleh. Kalau sempat ada itu ditangkap itu, digantung kurasa orang Yahudi. Karena apa? Itu sudah cukup menghinakan orang Yahudi. Seakan-akan yang cacat tampil di depan ini mewakili orang Yahudi. Orang Yahudi cacat semua rupanya. Sama kayak kalian Mesianik kalau memang berpegang kepada Taurat. Emangnya orang Mesianik cacat semua rupanya? Nggak ada rupanya yang nggak cacat. Ya yang cacat mundur dulu. Karena nanti orang memandang perwakilan Mesianik ini kayak gini. Nanti orang di luar sana memandang, oh Mesianik ini cacat-cacat semua. Itu tujuannya. Ruh dari Imamat 21 itu. Si Nathan tuh orang paham itu. Nah kan nggak ngerti dia kan. Udah habis waktunya masih ngomong, aku nggak ngerti. Kurasa dia ini berdasarkan hafalan teman-teman. Si Nathan ini main TikTok dia berdasarkan hafalan atau mungkin ada yang goit Ya, cukup. Kan dia ya. Nah, Gak usah apa. ngomong cukup katanya kan. Padahal berapa menit yang lalu waktunya sudah habis, nggak tahu dia kan. Dah, nggak usah ulang-ulang. Dah, kirim waktunya. Berarti dia nggak nengok ini. Udahlah Natannya. Udah selesai ngocehnya. Aku nggak mau nanti. Oh ya, udah. Kau Natannya. Nggak gini, Bang Faruk ya. Tadi saya sudah menjelaskan, Anda ulang-ulang justru. Aduh, gimana ya saya bilangnya ya? Apakah ini pengaruh dari Quran surah Al ayat 6, Bang Faruk? Gini loh Nathan. Udah berapa match kita tadi? Aku tanya ke kau gitu loh. Ya, Saya sudah jawab dari tadi. Ajaran bersumber dari siapa? Saya sudah jawab tadi. 12-16 itu kok tak sebutkan nama lu Nathan. Yang kedua, kitab sucinya apa? Kau nggak sebut. Bang Faruk, tadi saya sudah jelaskan. Kata Kristen yang ada dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 16 dari kata Mesihim. Mesihim itu kalau ke bahasa Inggris jadi mesianik. Nah, Mesihim artinya adalah Nathan, sabar. aku minta nama, kau sebutkan nama. Iya, saya tadi juga menjelaskan Mesihim artinya adalah pengikut Mesias, di mana Mesias itu adalah Yesua. Yesua lah yang mengajarkan itu. Aduh Tuhan. Atau gini aja Nathan, udah adikku gini adikku ya, jangan. Aduh. Bang Faruk ya adikku ya, dengarkan. Atau begini saja. Coba nanti adikku setelah ini turun, pelajari lagi Imamat 21. Kalau kau memang berani mengatakan kitab sucinya mesianik, yaitu dari Kejadian sampai dengan Wahyu, bagian dari Taurat. Tadi sudah jelaskan Imamat 21 tadi, Anda aja yang otaknya nggak nyampe. Sama. Ya kan? Saya sudah jelaskan Imamat 21 tadi, tapi Anda kan otaknya nggak nyampe, ya kan? Nah, jangan kau menjelaskannya Loh, kok berdasarkan pemahaman saya menjelaskan berdasarkan konteks kok. Mana? Ya sudah, kalau Anda tidak mau melanjutkan, nggak masalah buat saya. Nathan, gini loh Nathan, dengar dulu Nathan, Dinda ya. Karena dari tadi juga kan Anda tidak ada menjelaskan ajaran Anda sendiri gitu kan. Dari tadi loh saya nunggu. Karena ternyata memang kamu takut menjelaskan iman kamu gitu loh. Memang belum takut. Ya karena Anda ulang-ulang. Saya sudah menjelaskan kok. Iya, gimana? belum maju diskusinya. Aku udah bilang Islam ini. Ya karena Anda cuma muter-muter di situ kayak lagi ngelilingin batu. Tapi kau belum. Oke. Kau kasih kau nih waktu sekarang. Kita lanjut diskusinya. Tapi tolong Nathan sebutkan ya. Mesianik ini. Saya sudah menjawab dari tadi. Gini loh Bang Faruk. Gini loh. Saya juga. Gini Bang Faruk, saya juga diskusi itu capek kalau ulang-ulang Bang Faruk. Saya sudah menjelaskan dari tadi.
Ya, Mesihim yang arti dalam pengikut Mesias. Mesias itu adalah Yeshua, di mana Yeshua berkata dalam Markus 9 ayat 41, murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya itu adalah pengikut Mesias. Ya dalam bahasa Ibrani-nya Mesihim. Gimana sih? Aku Nggak nyampe. Ini Ya karena otakmu nggak nyampe. Gitu loh. Dengar dulu, Nathan. Aku nggak tanya mesianik ini pengikut siapa, Nathan. Nggak itu pertanyaanku. Pertanyaanku nggak itu. Ajaran mesianik ini bersumber dari siapa? Kitab sucinya apa? Jangan kau jelaskan mesianik itu adalah ini. Udah Sebut dijawab. namanya. Siapa? Kitab sucinya apa? Udah dijawab ulang-ulang. Ya udah, silakan. Ini saya kayak lagi diskusi sama anak Silakan, saya TK kasih loh waktunya, teman-teman. Nathan. Sebutkan. Harus Kitab sucinya itu sekali dari- diulang-ulang. Mesianik dari siapa? Kitab sucinya Aduh. apa? Silakan. Gini loh Bang Faruk, gini. Jangan dulu kita apa? Jangan dulu. Karena gini loh Bang Faruk, saya tadi sudah mengatakan, ya kan? Ya, saya tadi sudah mengatakan bahwa Mesianik itu bersumber daripada Yeshua, karena Mesianik atau Mesihim itu artinya adalah pengikut Mesias. Kau ini tidak ada Gimana ngomong sih? kayak gitu. Kalau kau ngomong kayak gitu tadi, Nathan, Aduh. kita. Kau tadi Dari- mengatakan mesianik bersumber Aduh, dari makanya Yeshua. Anda itu otaknya nggak nyampe, saya bilang. Kedua, kitab suci Gimana sih? Sudah kitab suci saya tentu dari Kejadian sampai dengan Wahyu, dari Oke, Bereshit sampai dengan alhamdulillah. Apostolik. Gimana sih? Silakan waktumu sekarang, teman-teman ya, teman-teman Kristen, teman-teman Protestan dan Katolik, ini saya di sini ya. harus Yesus mengakui sekali diulang-ulang. ternyata ajaran mesianik kata dia bersumber daripada Yesus. Kitab suci dia adalah kitab suci teman-teman Protestan juga Katolik juga. Jadi jangan salahkan saya ketika saya nanti Kejadian sampai Wahyu bukan kitab suci Protestan maupun Katolik, tapi kitab suci orang-orang yang percaya kepada Yeshua. Gimana sih? Bukan kepada denom tertentu. Gimana? Oh, denom tertentu yang dibawa? kan kalian menolak LAI, Nathan. Coba sih tahu. Kenapa emang kalau menolak LAI? Kenapa emang kalau menolak LAI? Apakah terjemahan itu cuma LAI doang? Gimana? Apakah terjemahan Bible itu hanya dari LAI doang? Masalah Penerjemah Bible di Indonesia ini ada 3. Nathan, Gimana? teman-teman? Di sinilah gawatnya diskusi sama mereka ini kalau mereka tidak tentukan sikap. Masalahnya gini, Nathan. Teman-teman Protestan dan Katolik, mereka itu menggunakan terjemahan lama menerima terjemahan dari lembaga terjemahan Indonesia. Kan dari LA ini. Kalau kau nanti menarasikan isi kitabmu di luar dari LAI, kau mau menyatakan orang-orang Protestan dan Katolik itu sesat karena mereka berpegang kepada LAI gitu. Loh, makanya saya katakan dari tadi Bang Faruk ya, bahwa terjemahan di Indonesia, terjemahan Bible di Indonesia ini bukan cuma dari LAI, ada dari beberapa lembaga seperti ya lembaga Yalensa, Yayasan Lentera Bangsa yang Kenapa kau tidak berpegang kepada LAI? Tanya dulu. Kenapa kau tidak percaya sama terjemahan LAI? Lembaga Alkitab Lah, Indonesia. Kenapa? itu hak saya dong. Mau percaya atau tidak kepada LAI itu hak saya. Gimana? Benar nggak terjemahan LAI menurutmu? Tergantung dalam hal apa. Bukan. Karena memang kalau kita mau bicara tentang critical text, ya, sebentar. Kalau kita bicara tentang critical text, ada banyak sekali di terjemahan LAI, ada banyak sekali terjemahan LAI yang tidak sesuai dengan teks asli. Makanya Gimana? saya bilang, Mesianik ini, Bang, Islam, Protestan, Katolik dibenturkan sama dia. Kita cakar-cakaran dibikin. Makanya di awal tadi aku Oh, minta, membenturkan. bersumber dari siapa? Gimana sih? Kitab sucinya apa? Mereka Nah, tadi saya sudah, inilah makanya saya bilang ulang-ulang gitu loh. Sudahlah Bang Faruk, kalau ulang-ulang, ya saya kayak lagi diskusi sama kincir angin, ya kan? Harus ulang-ulang, ya sudahlah, nggak masalah kalau diskusinya kayak lagi keliling-keliling batu, ya. Imamat 21-nya itu tadi Dinda Natanya, Imamat 21-nya coba dibicarakan kepada Mikana ya, supaya kamu jangan turun dulu. Aduh. Dia yang nggak maju Bang diskusinya Bang gitu loh. Kalau dari awal dia sebut bersumber dari Yesus, kitab sucinya Kejadian sampai dengan Wahyu. Oke, kita hantam.
Tapi kan dari awal dia nggak jujur. Aku memasukkan kitab Kejadian, memasukkan kitab Imamat dari awal tadi, aku ngeri. Karena apa? Aku bisa dipersalahkan nanti sama orang-orang Protestan dan juga Katolik. Karena apa? Mereka memandang Mesianik itu bidat, Bang. Sesat Mesianik itu. Karena mereka sendiri pun menyesatkan orang-orang Protestan dan juga Katolik. Sementara Mesianik ini kan adalah yang belum diakui ya, setahu saya ya, belum diakui di negeri ini. Bahaya gitu loh. Tapi dia dari awal nggak mau jujur. Kalau dia jujur, oke, ada pegangan kan, dia yang berkata kan, bersumber dari Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab sucinya Kejadian sampai Wahyu. Oke, aku izin ya. Kalau ada nanti teman-teman Protestan Katolik yang komplain, kejar si Nathan, jangan aku. Gitu loh. Laporkan Nathan, jangan laporkan aku. Karena dia sendiri mengatakan seperti itu. Kitab dia adalah Kejadian sampai dengan Wahyu itu. Aku sebenarnya nggak mau. Kalau mau dia dari awal tadi udah ku hantam dia dengan Imamat 21 tadi, ku hantam dia. Nggak boleh orang cacat itu menjelaskan Taurat, nggak boleh